Nah, izin melaporkan dari sahabatku Raden Rozak dari wilayah Karanganyar. Ya, Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar terkait perihal Bapak Mono ya, yang tadi sempat mau dipersekusi atau digeruduk oleh berapa orang. Coba diinformasikan Den Rozak, silakan. Ya, jadi ini tadi sekitar pada asar jam 4 sore. Nah, itu gerombolan ex-FPI, jumlahnya sekitar 50 orang, naik sepeda motor ya. Nah, itu sudah di depan rumahnya Mbah Mono. Dan sudah menggedor-gedor, sudah teriak-teriak suruh keluar dengan ancaman rumah mau dirusak, rumah mau dibakar. Oke. 50 orang. Lalu ketika digedor-gedor, Mbah Mononya keluar, apakah ada di rumah atau gimana responnya Mbah Mono itu? Ya, keluar ya. Terus? Jadi kabari kita dulu, kabari kita. Nah, kemudian saya langsung lapor polisi. Oke, nah 50 orang tadi yang datang ke rumahnya Mbah Mono itu ketemu Mbah Mono atau tidak? Oke, ketemu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka ketemu Mbah Mono? Ya, disuruh keluar. Suruh semua anggota keluarga suruh keluar semua. Karena dengan ancaman lah itu antara 50 orang yang katanya mau ngerusak atau mau bakar rumahnya Mbah Mono itu ketemu sama Mbah Mononya enggak? Iya, ketemu. Terus apa yang dilakukan, baku hantam atau cuma ngopi atau gimana itu? Tidak ngopi ya, perang urat saraf jadinya. Dengan ya saling mengancam lah, saling bergentak. Kan kita sebagai orang pribumi Nusantara juga nggak mau kalah juga. Kan Mbah Mono juga saling meninggal. Oh alah, ya. Itu beliau itu instruktur Basel. Oke, artinya 50 orang yang datang mau ngerusak, mau bakar rumahnya Mbah Mono. Ketika ketemu Mbah Mono, adu suara, diskusi, debat, mereka kalah, kabur ya, secara otomatis nggak jadi ngerusak kan? Enggak, belum sampai selesai. Akhirnya polisi intel datang. Oke. Kemudian mereka kabur, tapi belum tahu kaburnya kemana. Ini masih diselidiki. Mereka masih ada tempat untuk ngumpulnya. Baik, Mbah Mono itu lokasinya desa apa, kecamatan apa, Den? Desa Maguan, kecamatan Tasikmadu. Desa Maduan, kecamatan Tasikmadu ya. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Ini adalah tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan April, harinya Sabtu. Baik, terima kasih Den, dan juga tingkatkan kewaspadaan untuk Karanganyar, Soloraya dan semua teman-teman untuk kita tetap siap siaga mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman dan secepatnya Rizik Syihab ditangkap dan dipenjara. Terima kasih. Kita semua sudah menyaksikan, mendengarkan cuplikan video ya, info dari Karanganyar, saudara-saudaraku. Saudara kami Mbah Mono rumahnya digeruduk. Yang diduga kuat ini adalah jongosnya para Habib Dobolowi. Kami yakin ini dampak dari hasutan
provokasi Rizik yang mengobarkan perang. Dan akhirnya apa yang kami takutkan ya, sesama pribumi saling bertabrakan, berbenturan, saling bunuh-membunuh, ini bisa terjadi. Buktinya apa? Mereka yang menggeruduk kediamannya Mbah Mono ya, ini membawa senjata tajam, saudara-saudara. Ini yang kami khawatirkan. Makanya kami menekankan kepada aparat untuk menindak tegas hasutan provokasi Rizik Syihab. Ini sangat berbahaya. Sebagaimana rekam jejaknya. Bagaimana Rizik ini, aduh, ngeri lah. Banyak buktinya. Menghasut umat, memfitnah bahkan. Ini aparat harus segera menindak tegas orang-orang seperti ini. Ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Coba kalau terjadi chaos ya. Sesama muslim saling bunuh-membunuh. Ini sangat ngeri. Ini loh, kami yakin kalau kita cermati dengan seksama, persekusi yang menimpa Mbah Mono ya, yang di situ itu digeruduk puluhan orang datang ke kediaman Mbah Mono sembari teriak, bokar bakar, bunuh kan gitu kan. Ini yang kami takutkan. Rekam jejak Rizik ini sudah kesekian kalinya menghasut umat. Dulu pernah menghasut, memprovokasi umat dengan narasi kemunculan PKI. Ya, hari ini sama. Mereka bikin narasi seakan-akan orang yang mendukung tesis Kiai Imad itu gerombolan PKI, yang mana gerombolan PKI itu halal darahnya. Ini kan fitnah yang sangat keji. Ini tolak ukurnya apa? Makanya aparat harus menindak tegas ini, si Rizik ini. Kalau orang satu ini dibiarkan, maka bisa jadi akan jatuh korban lagi. Cukuplah KM 50, yang mana di peristiwa KM 50 itu 6 laskar yang semuanya pribumi menjadi korban, menjadi banten mereka provokasi orang-orang nggak jelas ini. Apa yang menimpa Mbah Mono ya? Ini sedikit kami bercerita. Mbah Mono ini adalah saudara kita, sesama Islam, yang di situ itu syahadatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, ibadahnya sama dengan kita, Muslim. Akan tetapi dinarasikan sebagai PKI. Dan perlu kita tahu, Mbah Mono ini salah satu instruktur Banser di Kabupaten Karanganyar. Dan beliau juga gabung di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan beliau juga ikut PGN. Ini sebagai bentuk loyalitas beliau dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saudara-saudaraku, kami terus memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Cobalah berpikir yang jernih, cobalah berpikir yang waras. Masih saja kalian mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran, kezaliman,
Ini jelas ini kemungkaran yang nyata. Kenapa kami mengatakan kemungkaran yang nyata? Provokasi Rizik mengobarkan perang di negara yang aman, terus direspon oleh para jongosnya. Kami yakin saudara-saudara kami itu korban doktrinnya Rizik. Ini sampai menggeruduk kediamannya Mbah Mono. Salahnya apa? Gitu. Iya, salahnya apa? Dan kita semua tahu pola-pola yang diterapkan oleh FPI. FPI memang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Akan tetapi orang-orangnya itu masih bergentayangan. Mereka tetap memakai nama FPI dengan kepanjangan yang beda. Bukan Front Pembela Islam, tapi Forum Persatuan Islam. Ini jelas tipu daya mereka untuk mengibuli para pribumi, untuk mengibuli aparat biar mereka itu tetap eksis. Aduh, ini yang kami khawatirkan. Dan mereka selalu menerapkan persekusi, mengancam, terus menteror seenak semaunya sendiri. Kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air, ayo kita sadar. Relakah negara kita yang aman dijadikan perang-perangan oleh mereka? Kondusivitas negara kita yang nyaman, damai, ini akan hancur gara-gara provokasi orang satu ini. Mengobarkan perang. Ini aparat harus menindak tegas ini. Orang satu ini harus dikondisikan mulutnya. Jangan anggap pribumi tidak punya nyali untuk melawan kalian. Ketika pribumi bangkit, maka habislah kalian. Saya pastikan habis. Akan tetapi kalian terus-menerus menghasut umat, menghasut massa untuk memenuhi kebutuhan kalian. Ini pribumi harus bangkit, pribumi harus sadar ini. Jangan mau terhasut lagi. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.